Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas latihan soal LKS penilaian akhir tema untuk tema 7. Nah, soal nomor 1, sikap yang tidak termasuk dalam pengamalan Pancasila sila pertama. Jawabannya D ya, lebih mementingkan kepentingan umum. Dan yang nomor 2, beberapa sikap yang dapat kita teladani dari para tokoh perumus Pancasila, itu yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ya. Sikap positif di sekolah yang merupakan pengamalan Pancasila ditunjukkan oleh soal nomor 2. Nomor 4, manfaat musyawarah dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perpecahan. A ya. Soal nomor 5, berikut contoh pengamalan Pancasila sila kelima. Yang B, berlaku adil terhadap sesama. Oke, kita ke Romawi 2. Soal nomor 1, jelaskan yang dimaksud Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi Pancasila digunakan sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang nomor 2, sebutkan 3 contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, bisa meminta maaf jika melakukan kesalahan atau membiasakan diskusi dalam mengatasi masalah, bukan dengan cara pertengkaran. Nomor 3, tuliskan bunyi sila Pancasila yang berhubungan dengan hak asasi memilih agama. Jadi ini sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 4, tuliskan 3 hal yang perlu dihindari dalam musyawarah. Yang perlu dihindari yang pertama, tidak mengerti topik musyawarah. Yang kedua, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, memaksakan pendapat tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Yang nomor 5, mengapa setiap keadilan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing? Karena jika semuanya diberikan porsi yang sama, maka akan timbul kesenjangan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia, soal nomor 1. Ini ya, jawabannya C. Kemudian yang 2 itu D. Kalian bisa baca ya di LKS. Soal nomor 3A, nomor 4A, dan nomor 5A. Oke, kita lanjut ke Romawi 2. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud bagian isi pidato. Jadi isi pidato itu adalah bagian pidato yang berisi penjelasan rinci tentang topik bahasan. Nomor 2, apakah yang perlu diperhatikan saat membaca teks pidato? Yang pertama adalah artikulasi atau pengucapan. Yang kedua adalah penekanan pada kata-kata penting. Yang ketiga adalah intonasi. Nomor 3, perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato. Bagaimanakah tata urutan yang baik dalam naskah pidato? Ini yang nomor 5 dulu, salam pembuka, kemudian baru kalimat pembuka. Nomor 3, berikutnya isi pidato. Nomor 2, kemudian kalimat penutup, baru salam penutup. Nomor 1. Jadi jawabannya itu nomor 5, 3, 2, 4, 1. Berikutnya soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 dan 5 ini sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, membuat bagian pembuka dan bagian penutup pidato Amanda. Oke,
Soal nomor 4, soal muatan IPA, maksud Bu Guru, muatan IPA. Nomor 1, menstruasi umumnya terjadi selama 4-7 hari yang normal ya. Kemudian nomor 2, jawabannya C, menggunakan handuk untuk diri sendiri. Nomor 3 itu D, jerawat. Nomor 4 itu B, salep kulit. Dan nomor 5 C, memilih tempat yang bersih. Oke, lanjut kita ke Romawi 2 di halaman berikutnya. Ya. Oke, Romawi 2 soal nomor 1. Apa tanda remaja putra saat organ reproduksinya sudah matang? Tandanya untuk remaja putra adalah mimpi basah. Yang 2, sebutkan 3 perubahan fisik pada remaja putra selama masa pubertas. Jadi perubahan fisiknya itu perubahan tinggi badan, kemudian tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh. Yang nomor 3, mengapa jamur dapat menjadi masalah bagi kesehatan organ reproduksi kita? Karena jamur dapat menyebabkan rasa gatal yang tidak nyaman pada organ reproduksi. Selain itu, jamur juga dapat menyebabkan penyakit kelamin dan penyakit lain pada organ reproduksi kita. Nomor 4, sebutkan sikap yang baik saat mengalami pubertas. Yang pertama adalah kita harus ikhlas menerima kondisi kita atau menerima keadaan. Yang kedua, kita harus merasa bangga karena berarti kita normal. Yang ketiga adalah tidak menghina perubahan yang terjadi pada orang lain. Misalnya kalian mengejek teman yang suaranya membesar, itu tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menghina perubahan orang lain karena semua orang pasti akan mengalami perubahan itu. Kemudian nomor 5, mengapa kita harus melakukan konsultasi pada dokter saat mengalami pubertas? Karena jika kita mengalami masalah, kita harus konsultasikan pada ahlinya atau kepada orang yang tepat agar kita mendapat jawaban yang tepat juga, kemudian mendapat solusi yang benar dari masalah yang dihadapi. Tetapi kalau misalnya tidak ada masalah, kita cukup menjalaninya dengan pola hidup yang sehat saja ya. Kemudian muatan IPS soal nomor 1 jawabannya D, nomor 2 itu C, kebijakan protektif. Yang nomor 3 itu Jakarta Informal Meeting itu untuk negara Kamboja. Kemudian yang 4 hasil Bali Concord 2, ini kecualinya itulah ASEAN Socio-Cultural Community. Yang nomor 5 itu penjualan saham yang bukan termasuk kerjasama di bidang pendidikan. Romawi 2, apakah dasar kerjasama di bidang politik ASEAN? Dasar kerjasama itu adalah sistem hukum internasional. 2. Apakah nama pesta olahraga terbesar yang diselenggarakan di negara-negara ASEAN? Negara ASEAN ya, SEA Games atau Southeast Asian Games. Yang nomor 3, sebutkan 3 pabrik hasil kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Itu yang pertama ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Aceh atau Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Indonesia. Kemudian ada ASEAN Chopper Fabrication Project atau pabrik industri tembaga yang ada di Filipina. Kemudian ada ASEAN Vaccine Project atau produsen vaksin di Singapura. Nomor 4, apa yang memengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup ASEAN? Jadi yang mempengaruhi itu adalah yang pertama faktor iklim, karena sebagian besar wilayah ASEAN berada di luar garis batas aman dari siklon tropis. Kemudian yang kedua itu faktor geologi, karena ASEAN dilewati oleh 2 rangkaian pegunungan dan 3 lempeng. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Nomor 5, jelaskan secara singkat tentang Sekretariat ASEAN.
Nah, Sekretariat ASEAN itu merupakan badan yang dibentuk oleh ASEAN sebagai pusat pemimpinan ASEAN yang bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan keputusan ASEAN serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selain itu, menyampaikan pandangan tentang sikap ASEAN kepada eksternal sesuai pedoman kebijakan dan mandatnya. Oke, itu untuk pembahasan muatan IPS. Selanjutnya kita akan buka halaman berikutnya untuk muatan SBDP. Jadi ini jawaban untuk muatan SBDP. Nomor 1, urutan ada yang berjenjang itu disebut tangga nada. Kemudian nomor 2, seni tari itu jawabannya A, penyampaian ekspresi. Nomor 3 itu jawabannya kontemporer. Nomor 4, lagu Boboiboy Bulan dan Lir-Ilir termasuk bentuk lagu daerah. Yang kelima, membuat patung dari materi keras dikerjakan dengan cara dipahat. Berikutnya Romawi 2, soal nomor 1. Sebutkan 3 ciri-ciri sebuah lagu daerah. Jadi ciri-cirinya yang pertama, teks lagunya berbahasa daerah. Kemudian yang kedua, diwariskan secara lisan dan turun temurun. Ya, kemudian yang ketiga, biasanya penulis atau pencipta lagunya tidak diketahui. Soal nomor 2, sebutkan contoh tari massal. Nah, salah satu contoh tari massal yang dari Bali itu tari kecak. Dan ada banyak lagi tari-tari massal dari daerah lain. Kalian bisa cari tahu contohnya, bisa di buku atau di Google. Yang nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang tari tunggal? Nah, tari tunggal adalah tari yang dibawakan atau ditarikan oleh satu orang penari saja. Maka dari itu disebut tari tunggal. Nomor 4, jelaskan bahan dalam membuat patung monumen Pancasila. Jadi patung monumen Pancasila dibuat dari perunggu sekitar kurang lebih 2,50 meter. Relief dibuat setinggi 1,5 meter dan panjangnya 20 meter dengan bahan batu cor atau artificial stone. Nomor 5, teknik apa yang biasanya digunakan untuk membuat patung dari bahan kayu? Bahan kayu ya. Kalau dari bahan kayu biasanya untuk membuat patungnya dilakukan dengan teknik memahat atau pahat. Oke, baik, demikian pembahasan untuk penilaian akhir tema untuk tema 7. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga sukses.